Baiklah, kita lanjut materi kita tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer. Ya, langkah pertama menyalakan komputer dulu gimana caranya. Nah, otomatis semuanya udah tahu kan gimana cara menyalakan komputernya. Ya, rata-rata semuanya sudah memiliki di rumah. Nah, sebelum menyalakan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya memastikan perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, dan kabel power dalam keadaan terhubung power supply, dan memastikan PC sudah terinstall sistem operasi. Berikut adalah langkah-langkah menyalakan komputer. Ya. Langkah pertama, tekan tombol power. Nah, ini kemarin tahu kan, tekan tombol power baik laptop ataupun insya Allah udah tahu semua ya. Tekan tombol power pada CPU, ini khusus untuk komputer. Kemudian ikuti dengan menekan tombol pada monitor. Ya. Kemudian tunggu beberapa saat proses loading hingga muncul jendela Windows dan komputer PC sudah siap digunakan, seperti itu. Nah, yang kedua, mengoperasikan komputer. Setelah komputer dinyalakan, maka proses selanjutnya adalah mengoperasikan komputer agar Anda bisa lebih cepat menguasai komputer. Maka gunakan komputer sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda belajar komputer. Jadi ini maksudnya kita tujuan belajarnya apa? Kalau hanya mengoperasikan yang standar saja, itu yang kita fokus. Nah, jika seandainya kita itu adalah seorang desainer, maka Anda bisa menggunakan software desain seperti CorelDRAW, ya CorelDRAW, 3D, Adobe Photoshop dan lain-lain agar lebih fokus terhadap aktivitas desainnya gitu maksudnya ya. Kemudian jika Anda atau jika kita adalah seorang programmer, maka Anda bisa menggunakan Visual Basic atau C++, C++, Vanguard, Java, PHP dan lain-lain untuk menunjang pekerjaan yang kita lakukan. Sedangkan jika tujuan belajar komputer kita adalah hanya untuk mengetik, mengirim email, membuat surat dan aktivitas lainnya, menunjang pekerjaan kantor Anda, maka Microsoft Office, Microsoft Word, Office ini maksudnya gini ya, Microsoft Office, Microsoft Word, Excel dan PowerPoint dan Access dan sedikit pengetahuan tentang internet sudah cukup kok untuk mengoperasikan sebuah komputer itu. Nah, kemudian bagaimana sikap dan posisi kita dalam menggunakan komputer? Karena kenapa? Dalam menggunakan komputer kita juga harus mengatur posisi agar tidak terjadi cedera yang tidak kita inginkan. Nah, pada saat menggunakan komputer, mungkin kamu pernah merasakan sakit kan? Sakit punggung, sakit leher, atau mata terasa pedih. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan komputer. Gunakan meja dan kursi yang cocok dengan postur tubuh. Kemudian posisi tubuh saat duduk di kursi harus nyaman. Hal tersebut untuk mencegah sakit punggung dan leher. Beristirahatlah sesaat setiap 1 jam dengan gerakan badan, lakukan pergerakan atau berjalan sesaat di sekitar ruang komputer. Usahakan minum air putih secukupnya supaya ginjal tetap sehat. Jadi semuanya harus kita perhatikan, ya. Kemudian ini dia posisinya, ini posisi kita duduk ya. Jadi jaraknya ini berkisar antara layar monitor dengan mata itu berjarak antara 40 sampai 75 cm, kemudian sudutnya ini minimal 20 cm. Maaf ya, minimal 20 derajat sudutnya. Kemudian posisi tangan dengan siku ini ya. Ini boleh 90 sampai 100 derajat. Berarti punggung kita ini memang harus seperti ini posisinya. Dan pilih posisi duduk yang nyaman. Kemudian untuk tinggi mejanya bagusnya 72 sampai 75 cm. Kemudian untuk kursinya juga sama, tinggi kursi tempat duduk kita yang ini 38 sampai 55 cm seperti itu. Ya. Kemudian nah, untuk menghindari cedera pada tangan, kamu harus menghindari pemakaian keyboard yang tombolnya keras atau sudah rusak. Jadi kita harus menggunakan keyboard itu yang lunak saja ya. Posisi jari-jari tangan saat menekan tombol tidak seluruhnya menempel atau menekan keyboard. Jadi ini posisinya. Nah, ini dia sikap duduk kita tadi udah dibahas ya, 90 sampai 100 berapa derajat Celcius gitu ya. Dan ini posisi kursi kita, punggung kita ada 100 sampai 110. Dan ini posisi tangan kita ya, dalam menggunakan keyboardnya ini posisi tangannya yang baik. Nah, kemudian menggunakan keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse merupakan peralatan standar bagi setiap komputer grafik
Keyboard mirip dengan mesin tik konvensional, tombol pada keyboard lebih lengkap dan lebih mudah ditekan dibandingkan dengan tombol-tombol pada mesin tik. Ya, kalau zaman dulu kan tik, sekarang seperti inilah sekarangnya kita menggunakan keyboardnya. Kalau di laptop kan sudah tombol-tombol ini semuanya sudah ada di laptop masing-masing ya. Yang ini namanya tombol fungsi, ada F1, F2 dan seterusnya. Ini ada ESC maksudnya. Nah, kemudian ini adalah tombol alphanumerik. Kemudian ini namanya ada lampu ya. Nanti kalau punya keyboard tuh lihat tuh ada lampunya nyala nanti. Kemudian ini tombol-tombol numerik ini ada biasanya angka-angka ya. Walaupun di sini juga sudah ada angka-angka di atas ini ya. Walaupun di atas ini juga sudah ada angka-angka. Ini tombol enter. Di sini ada angka maksudnya ya. Di sini pun juga terdapat angka-angka ya. Nah, kemudian mouse merupakan peralatan baru yang tidak dijumpai pada mesin tik konvensional. Mouse umumnya terdiri atas dua buah tombol, yaitu tombol kiri left button dan tombol kanan right button. Ada juga mouse yang memiliki tiga buah tombol, yaitu tombol kiri, tengah, dan tombol kanan. Tombol tengah middle button biasanya digunakan oleh aplikasi atau program khusus, namun ada juga mouse yang memiliki hanya sebuah tombol, yaitu mouse yang digunakan pada komputer Macintosh. Bahkan Microsoft membuat mouse dengan 5 buah tombol bagi mereka yang senang berinternet. Nah, tersedia mouse 2 tombol yang disertai roda namanya roda scroll ya. Roda scroll. Fungsi roda ini untuk mempercepat perpindahan antar halaman. Saat menggeser mouse pada layar monitor akan tampak panah yang ikut bergerak. Inilah yang disebut dengan cursor mouse atau mouse pointer. Kursor dapat bergerak ke seluruh area desktop. Nah, ini perhatikan jenis-jenis mouse berikutnya. Ini dia. Mouse 2 tombol, mouse 3 tombol, mouse dengan 5 tombol. Ini mouse 5 tombol ya. Dan mouse dengan roda roda scrollnya. Di sini ada roda scrollnya. Nah, ini jenis-jenis mouse-nya. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang harus kita perhatikan ketika menggunakan mouse. Perhatikan penjelasan pada video. Nah, klik. Nah, kan ada single klik atau klik tunggal, sekali klik itu menekan tombol kiri atau kanan. Ini kalau kita menekan kiri atau kanan, contohnya menekan tombol start, menampilkan menu, dan menekan tombol enter. Nah, gitu. Nah, kemudian ada double klik, klik ganda, menekan tombol kiri 2 kali secara cepat ya, menekan tombol kiri 2 kali secara cepat. Nah, ini menyorot teks dan memperbesar jendela aplikasi. Kemudian ada yang namanya drag atau drop, geser dan lepaskan. Menekankan tombol kiri mouse selalu menahannya sambil menggeser mouse dan kemudian melepaskannya penekatan tombol kiri. Menggeser jendela aplikasi dan memindahkan file. Itu dia. Kemudian mematikan komputer. Nah, ini udah tahu semua kan cara mematikan komputernya. Untuk mematikan komputer atau sit down, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu tutup semua aplikasi yang Anda gunakan, kemudian klik menu Start atau XP atau logo Windows 10 di pojok kiri bawah nanti ditunjukkan ya. Pilih sit down dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Nah, setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya harus dimatikan juga. Tujuannya kenapa? Agar tidak terjadi konsleting. Setelah itu, baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Nah, itu dia cara-caranya. Dan ini semuanya dipraktekkan di rumah, nanti baru bisa mengerti ya. Dibacakan lagi, dan ini pedomannya saja. Dan ini kita lihat ini Windows-nya. Yang mana yang namanya logo Windows? Nah, ini yang di bagian bawah ini logo Windows. Ketika kita klik ini ya, nah logo Windows ini, maka akan muncul seperti ini yang 3 ini. Ini untuk sleep, ada restart. Restart ini artinya mematikan dan menghidupkannya kembali. Kemudian ada sleep ini menidurkan komputernya, nanti ketika kita gunakan kita tidak perlu menekan tombol atau kita tekan power atau kita tekan enter, dia akan hidup kembali. Kemudian shutdown, nah ini dia untuk mematikan komputer, ini yang ditekan shutdown ya. Nah, sampai sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga diri ya, tetap belajar yang semangat, belajar terus dan terus belajar, cari informasi yang lebih banyak lagi. Sampai ketemu lagi pekan berikutnya, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.